Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يدع فلم يقربن مصلانا Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada Jumat hari ini dapat kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat jamaah Jumat. Mudah-mudahan amal yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kunjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah sebagai rahmatan lil alamin dan suri teladan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Dan salah satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat di hari kemudian nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang mulia, baru-baru ini telah kita laksanakan, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Tentunya yang banyak yang kita laksanakan ini adalah peninggalan daripada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Karena Allah sendiri menyatakan dalam Quran, "Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Bahwa sungguh benarkah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah ajaran agama Ibrahim yang lurus, karena dialah bukan tergolong orang-orang musyrik. Ini adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa hampir apa yang dilaksanakan saudara-saudara kita yang ada di Makkah semua adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam digelar dalam agama kita bahwa sebagai Khalilullah. Menjadi pertanyaan,
mengapa Nabi Ibrahim SAW sebagai Khalilullah, sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi namanya seorang kekasih itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Tidak gampang kita mendapatkan suatu perikat namanya Khalilullah. Ada perjuangan, ada amalan-amalan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Ini seorang penguasa langit dan bumi. Jangan kayak penguasa langit dan bumi, penguasa dunia saja. Seorang presiden, seorang bupati, seorang gubernur. Kalau kita dicintai oleh seorang gubernur, saya yakin dan percaya bahwa hidup kita akan sejahtera. Apalagi penguasa Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai Khalilullah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang pejabat menyayangi kita. Seorang mungkin pejabat kita akan menyayangi kita saja sebagai kekasih kalau tidak ada amalan-amalan atau perbuatan yang bisa menyenangkan dirinya. Sama dengan ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada 3 alasan pokok mengapa Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Yang pertama, alasan pertama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Artinya tidak ragu melaksanakan apapun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan Bapak dan saudara kaum muslimin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Di dalam sejarah bahwa kisah ini Ibrahim alaihissalam, Ismail ini adalah anak yang sangat didamba-dambakan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habali minas sholihin. Selalu diminta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai umur usur atau umur tua belum punya keturunan, dan dia merasa risau dalam dirinya bahwa siapakah lagi yang akan menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kalau tidak ada keturunan. Maka ini salah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam. Tidak logis bahwa seorang ayah mau tega untuk memotong anaknya atau menyembelih anaknya. Tapi karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di dalamnya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan membuangi seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Inilah keyakinan Ibrahim alaihissalam. Ya. Keyakinan Ibrahim alaihissalam bahwa apa yang dia tidak laku dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan mengapa Ibrahim alaihissalam adanya perintah berkurban, ini ada perintah untuk menyembelih anaknya. Karena pernah suatu ketika Ibrahim alaihissalam didamba-dambakan, didengung-dengungkan di atas aras. Para malaikat memuji daripada pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Apa pengorbanan Ibrahim? Pernah suatu ketika Ibrahim alaihissalam berkurban 100 ekor domba dan 40 ekor unta. Sehingga dia terucap dalam hatinya, dan terucap bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala aku diberikan keturunan, dan keturunanku itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kurban, maka anakku pun aku menjadi berkurban. Karena ini perintah bahwa Ibrahim alaihissalam belum punya keturunan. Nah, ketika Nabi Ismail alaihissalam dia sudah berumur, maka ditagihlah nasar ibadah, ucapan-ucapan dari Ibrahim alaihissalam. Maka saya itulah diuji keimanannya Ibrahim. Apakah dia lebih cinta kepada putranya atau kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta?
Namun dalam kenyataannya bahwa Ibrahim alaihissalam walaupun tidak secara logis tidak akan, tapi dia laksanakan, ini adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sempat juga Ibrahim alaihissalam merasa ragu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bimbang dengan perintah Allah, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala atau dengan perintah syaitan. Sampai dia 3 malam berturut-turut diberikan mimpi Allah Subhanahu wa taala, maka sembililah anakmu wahai Ibrahim. Maka pada situlah dia komunikasi dengan anaknya, musyawarah dengan anak Ismail, wahai Ismail, saya bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka karena Nabi Ismail alaihissalam kan dia adalah orang saleh, maka apa kata Ismail? Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah ya abaku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkan aku akan menjadi seorang anak yang sabar. Nah inilah suatu ada seorang pemimpin adalah walaupun dia perintah Subhanahu wa taala dengan dia musyawarah dengan koleganya. Dia tidak semena-mena melaksanakan perintah Subhanahu wa taala, tapi lewat dengan musyawarah dan mufakat dengan koleganya. Inilah suatu tanda bahwa Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim alaihissalam tidak risau dengan kehidupan dunia. Dia tidak merisaukan kehidupan dunia. Maksudnya adalah bahwa dia tidak risau dengan kehidupan dunia, bahwa dunia ini ada yang mengatur. Dengan kata lain bahwa Allah Subhanahu mengatur kehidupan dunia. Kadang kita secara manusia, kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kehidupan dunia ini, kita melihat bahwa biasa dalam kehidupan ini kita anggap bahwa tidak baik untuk diri kita, tapi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kita menghadapi dalam masalah kehidupan ini baik untuk kita, tapi tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa kehidupan Ibrahim mengatakan bahwa kehidupan ini ada yang mengatur, maka dia serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan bahwa walaupun ada yang mengatur kehidupan dunia, tapi dalam agama ini kita tentu harus ada usaha. Ya, ada usaha. Walaupun di dunia ada yang mengatur, ada yang sudah menentukan, tetapi ada usaha. Saya berikan suatu contoh. Ketika kita makan, bahwa ada usaha, walaupun ada di depan mata kita ada makanan, tapi kita harus ada usaha. Bagaimana makanan itu, cara apa pun kita lakukan, apakah lewat dengan tangan atau dengan sendok untuk bisa masuk di mulut. Masuk ke mulut ini harus ada usaha. Bagaimana usahanya adalah bagaimana makanan itu bisa kita kunyah dengan baik. Di mulut pun juga ada usaha. Bahwa kita bagaimana berusaha untuk menelan dari makanan yang kita makan. Sampai kita sama di dalam tubuh kita juga itu ada usaha lagi. Apa usahanya? Bagaimana makanan yang kita makan ini bisa keluar dengan menjadi kotoran. Nah itulah dalam kehidupan ini. Adiat adalah bahwa kehidupan bahwa walaupun dunia adalah sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ada usaha dalam kehidupan ini. Ya, jadi Ibrahim tidak risau dengan kehidupan ini. Ya. Dia mengatakan bahwa ada yang mengatur kehidupan ini, namun harus dibarengi dengan usaha dengan usaha yang sungguh-sungguh. Jamaah Jumat yang mulia. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah, kan Nabiullah SAW adalah bapaknya tamu. Artinya bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia pernah makan tapi bersama dengan tamunya. Ya. Dia selalu bahkan dalam suatu riwayat bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia hendak makan, dia mencari berjalan beberapa kilo baru dia menemukan orang untuk menemaninya makan. Artinya dalam kehidupan ini bahwa hendaklah janganlah kita mau makan sendiri, tapi kita hendaklah berbagi. Dengan adanya kurban ini menunjukkan bahwa kita harus berbagi. Jangan kita makan sendiri, tapi kita bagian berbagi dengan saudara-saudara kita. Ini adalah suatu amalan yang sangat mulia.
Apabila kita mampu maka melaksanakanlah yang kurban. Ancaman Rasulullah SAW seperti hadis yang saya bacakan tadi, bahwa siapa punya kemampuan untuk berkurban lantas tidak berkurban, maka janganlah kamu dekat dengan salat, dengan ibadah yang di mana melaksanakan salat. Jamaah Jumat subhanahu wa taala, saya kira inilah khutbah singkat yang sempat saya bawakan pada Jumat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan sebagai kesimpulan, bahwa dalam momentum hari kurban ini adalah masih ada waktu untuk bagi bapak-bapak dan saudara kaum muslimin untuk melaksanakan, yang punya kemampuan untuk berkurban maka berkurbanlah, karena tidak ada jaminan bahwa tahun akan datang, tahun depan kita masih diberikan umur ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada kemampuan maka marilah, janganlah kita tunda kebaikan. Ya. Karena itu adalah suatu amalan-amalan yang adalah apabila kita mampu berbagi dalam bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang kedua, bahwa malah kita ikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ragu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan sami'na wa ta'ana. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan di dunia. Janganlah kita ragu mengurangkan harta kita. Janganlah kita ragu mengorbankan harta kita, bahwa insyaallah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar dan diberikan oleh rezeki yang tadi sangka-sangka. Jadi jangan ragu Pak, bahwa saya ini tidak mampu, maka janganlah. Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan menggantikan apa yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa hendaklah kita dalam kehidupan ini harus kita berbagi. Ya, jangan kita mau makan sendiri, kita harus berbagi supaya kita mendapatkan banyak pahala-pahala, dan itu adalah yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Barakallahu wa lakum azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama mar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai saudara kaum muslimin, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia kecuali dengan beriman kepada Allah. Wa qala Allah taala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat allaihim amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wa akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa fi sabab. Allahumma rabbana arina haqqa haqqa istibah wa arinal batila batila istinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfirlan wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma fanna gala wal bala wal waba wal pasai munkar wa syubh tarfa wasyadan ma mihan ma sara min batan min baladina haza Indonesia khassa wa min budal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atil man rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma barar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanallah amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.